sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik, sekolah minggu, berjumpa kembali dengan Kak Setia dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik yang ada di rumah, semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas segala kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu pada saat ini Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya boleh jadi dan nama Tuhan yang disenangkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita angkat pujian yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Masih semangat muji Tuhan? Kita angkat lagi pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya penolongku. Tuhan Yesus itu luar biasa dan baik dan mengasihi hidup kita. Kita angkat pujian yang berkata, kasihnya seperti sungai. Semuanya bangkit berdiri.
Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, bangkit, dan menyelamatkan kita semua. Nah, kita angkat pujian yang berkata, Yesus hidup, hidup, hidup selamanya. Adik-adik, nah semuanya sudah duduk yang tenang. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru, Kak Made. Namun sebelumnya adik-adik, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Baik, kita sambut pujian ini sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita masuk dalam pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ya, semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya tiba Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap benih taburan firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran anak-anak, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah terus di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikat setiap pekerjaan kuasa si jahat iblis yang coba-coba mengganggu, panah-panah api si jahatnya lewat apapun Tuhan, roh mengantuk, roh bermain, Tuhan yang tidak fokus konsentrasi akan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, katakan, hancurkan kuasanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Oke, semuanya silahkan duduk. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita semuanya sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian yang adik-adik naikkan. Percaya enggak? Kalau ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, Allah itu sangat senang. Nah, kali ini kita akan bercerita, tapi kakak mau adik-adik semuanya duduk yang manis, tidak jalan-jalan, tidak makan dan minum, tidak rebahan, tapi duduk yang sopan dan rapi. Karena kita
beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Setuju? Oke, baik. Nah, adik-adik, cerita kali ini adalah cerita yang sangat bagus. Mau dengar ceritanya? Mau dengar? Oke, kalau begitu siapkan hati yang terbaik. Hilangkan segala pikiran-pikiran tentang mainan-mainan apapun itu. Hilangkan semuanya dan fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau buat pertanyaan buat adik-adik. Pertanyaan pertama, siapa yang pernah merasa senang sekali? Ya, kemudian yang kedua, siapa di antara kita semua yang pernah merasa sedih atau menangis? Ya, pasti semua pernah. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa adik-adik bisa senang? Dan mengapa adik-adik bisa sedih dan menangis? Oke, baik. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Seorang anak bernama Peggy. Ia sedang membungkus hadiah yang istimewa untuk seseorang yang sangat dikasihinya. Ia mengerjakannya dengan teliti sekali karena ia ingin supaya hadiah yang dibuatnya itu menjadi yang terbagus di antara hadiah-hadiah yang lain yang akan diterima oleh bibinya pada hari ulang tahunnya. Kemudian Peggy masuk ke rumah Bibi Esther dan berkata, "Happy birthday." Sementara semua kaum keluarganya bersama-sama masuk ke dalam rumah Bibi Esther. Lalu Peggy berhenti dekat Bibi Esther. Matanya berseri-seri dengan sukacita. Kata Peggy kepada bibinya. Dia berbisik-bisik, "Bi, ini hadiah untuk Bibi." Kemudian Peggy berkata kepada bibinya bahwa ia membungkus hadiahnya itu dengan menggunakan kertas yang bagus dan pita yang besar. Dan Peggy juga berkata bahwa kado ulang tahun itu dia sudah rencanakan dan dia buat khusus untuk Bibi. Tentu saja Bibi itu adalah bibi kesayangan Peggy. Nah, waktu itu Peggy sudah berumur 12 tahun. Tapi adik-adik tahu nggak apa kata Bibi Esther kepada Peggy? Dia bilang begini, "Taruh di meja saja. Mungkin kalau ada waktu, saya nanti lihat." Begitu kata Bibi kepada Peggy. Menurut adik-adik, kira-kira bagaimana ya perasaan Peggy waktu itu? Ya, benar sekali. Peggy pasti kecewa dan mungkin sakit hati karena hadiahnya sepertinya kurang disukai oleh Bibi. Dia menjadi sedih. Tapi Peggy berusaha sekali untuk menyembunyikan rasa kecewanya karena dia membungkus, menyulam sarung bantal itu sebagai hadiah dengan caranya Peggy yang sangat baik.
Tetapi ternyata bibinya tidak menerimanya dengan senang hati. Nah, pikir Peggy, dengan memberikan hadiah itu di hari spesialnya, tentu bibinya akan senang. Dan Peggy akan tersenyum kalau tantenya atau bibinya menerimanya dengan senang hati. Tapi ternyata bibinya malah tidak menerimanya dan hanya menyuruhnya untuk meletakkan di atas meja. Nah, adik-adik, bibi itu kelihatannya seolah-olah tidak tertarik terhadap hadiah atau kado ulang tahun yang dibuat oleh Peggy. Lalu, apakah yang dilakukan Peggy ketika dia merasa kecewa? Peggy kemudian menuju ke meja di mana saudara-saudara sepupunya sedang bermain halma. Lalu mereka berkata, "Ayo Peggy, duduk di sini bersama-sama dengan kita bermain." Namun, sepertinya Peggy tidak sepenuh hati karena pikirannya masih kacau dan hatinya merasa sedih memikirkan mengapa Bibi Esther tidak menerima hadiahku yang kubuat. Lalu Peggy berkata, mungkin nanti dia akan membukanya. Begitu pikir Peggy dan apa kata hatinya. Nah, dia berkata kepada teman-temannya, hadiah ulang tahunku untuk Bibi, tetapi ia tidak ingin mengambilnya atau membukanya. Bahkan dia tidak mau mengucapkan terima kasih. Begitu kata Peggy kepada sepupunya dengan perasaan sedih. Asik, saatnya makan malam. Wah, makanannya enak-enak sekali. Dan setelah makan, mereka semuanya sudah membereskan semua perabot-perabot yang mereka gunakan untuk makan. Semuanya sudah dikemas rapi dan hadiah-hadiah yang ada di pohon Natal itu sudah dibagi-bagi kepada teman-teman oleh Bibi Esther. Nah, tentu adik-adik berkata, loh kok ada pohon Natal? Nah, ulang tahunnya Bibi Esther sama juga di bulan Desember, dekat dengan hari Natal. Jadi masih ada pohon Natalnya. Nah, ketika semua hadiah-hadiah ulang tahunnya dibuka, dibagi, ternyata sisa satu lagi. Kado yang besar yang di atas meja, yang kepunyaan Peggy. Sepertinya tidak digubris oleh Bibi Esther. Dan Peggy pun tidak tahan. Lalu dia lari ke kamar. Dia menangis meraung-raung. Sambil terus menangis, Bibi Esther tidak baik. Hadiahku tidak mau diterimanya. Padahal aku sudah merencanakan membuatnya khusus untuk dia di hari ulang tahunnya. Tapi dia tidak mau. Sebel. Awas Bibi ya. Aku sebel sekali. Kemudian pintu kamarnya Peggy diketuk. Tok 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 tok. Tok
suara lembut Bibi Esther mulai memanggil nama Peggy. Nah, adik-adik, kemudian Bibi Esther masuk dan berbicara kepada Peggy. Begini katanya, kira-kira bagaimana perasaan Allah kalau kamu, Peggy, tidak mau juga menerima kado dari Allah untukmu? Nah, hadiah Allah, begitu kata Peggy. Tentu aku tidak menolak. Nah, hari ini kan hari spesial buat Bibi, hari jadinya Bibi, dan Peggy memberikan Bibi hadiah. Bibi sebenarnya senang sekali menerima hadiahnya kamu, Peggy. Begitu kata Bibi kepada Peggy. Peggy mulai pelan-pelan mengusap air matanya sambil manggut-manggut. Nah, kemudian Bibi berkata lagi, begitupun dengan Allah. Allah akan merasa kecewa dan sakit hati jikalau Allah sudah memberikan kado istimewa buat kita, buat Peggy, tapi kita tidak menerimanya. Pasti Allah kecewa. Begitu pula dengan Peggy kan? Ketika tante tidak menerima hadiahmu, malah menyuruh menyimpannya di atas meja, kamu kecewa kan, Peggy? Kamu sedih? Nah, begitu juga Allah. Dia akan merasa sedih dan kecewa karena Tuhan Yesus sebagai hadiah untuk kita, tapi kita tidak memperdulikannya. Nah, Peggy, apakah Peggy mau mulai sekarang untuk menerima hadiah dari Allah, dan hadiah itu diberikan untuk Peggy, untuk Bibi Esther, untuk semua orang. Tidak hanya pada saat kita ulang tahun, tapi sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena hadiah itu yang Allah beri di dalam Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita bisa masuk surga. Nah, Peggy, kamu tahu kan bagaimana Allah memberikan hadiah untuk kita? Nah, baiklah. Kalau begitu, Peggy merasa mengerti apa kata Bibi Esther. Dan saat itu juga Bibi Esther mengambil kado dari Peggy. Dan Peggy memberikannya kepada Bibi Esther. Dan Bibi Esther membukanya dan mengucapkan terima kasih kepada Peggy karena sudah memberikan hadiah buat Bibi Esther. Dan mereka berpelukan, senang-senang karena Bibi Esther menerima hadiah dari Peggy. Lalu, apakah yang mereka lakukan? Mereka berdua berdoa bersama, Bibi Esther dan Peggy. Bersyukur kepada Allah oleh karena hadiah istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Peggy, kepada Bibi Esther, dan kepada kita semuanya.
Amin. Hore! Tuhan Yesus hadir di dunia sebagai hadiah buat kita semuanya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah karunia Allah buat kita semua, buat anak-anak, buat orang dewasa, buat mama papa, buat oma dan opa, pokoknya semuanya. Nah, adik-adik, sekarang coba adik-adik jawab pertanyaan yang kakak ajukan ini. Oke, yang pertama, siapa nama anak gadis yang punya bungkusan besar? Ayo, siapa namanya? Ada lo cerita tadi? 100. Peggy. Nah, kemudian yang kedua, siapakah yang menerima bungkusan dari Peggy tadi itu? Ayo adik-adik, masih ingat nggak? Pasti ingat. Bibi Esther. Oke, 100 juga buat adik-adik yang di rumah. Dan yang terakhir, siapakah karunia yang diberikan untuk kita oleh Allah sebagai hadiah terbesar buat semua orang? Pasti bisa jawab. Dari huruf Y. Siapakah dia? Y, 100. Yesus. Itulah kesimpulan kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Adik-adik semuanya sudah menjawab. Dan kali ini kita akan bersama-sama untuk mengucapkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang ada Alkitabnya boleh ambil dulu. Sudah siap buka Alkitab? 2 Korintus 9 ayat 15. Bagaimana bunyinya? Ayo bersama-sama. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sekali lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 15. Ayo sama-sama katakan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Kita berdoa. Ikuti Kak Made berdoa ya adik-adik. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman Tuhan. Saya mau menerima karunia dari Allah, yaitu Yesus sebagai hadiah terbesar di hidup saya. Saya mau belajar untuk menghargai, menghormati pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Made. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita lewat persembahan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya firman itu boleh menghidupi kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh, anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan rasa ucapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang akan memberikan persembahan sekolah minggu, boleh dititip kepada orang tuanya pada saat ibadah di Villa Bukit Indah Doda. Atau bagi yang mau memberikan lewat transfer, silahkan transfer di rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini. Namun sebelumnya, doa penutup akan dibawakan oleh kakak guru, Kakak Vita. Silahkan. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah semua karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang hadir pada hari ini dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat semua adik-adik yang berulang tahun pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan, panjang umur Tuhan berikan bagi mereka, bahkan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat semua adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan untuk hari-hari akan datang lebih lagi Tuhan, mereka untuk datang kepada Tuhan lebih lagi mengasihi dan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak sekolah minggu ini, generasi ini Tuhan, generasi yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami hari ini dan semua kakak-kakak yang melayani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita angkat pujian yang berkata, Aku diberkati.